Selamat datang di Ngopi Bareng FKIP bersama saya Kori dan rekan saya Katrin. Di sini sudah hadir bersama kami adik-adik calon mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Nah, supaya kita lebih akrab, maka kita ajak mereka untuk kenalan bersama. Kita mulai dari si cantik cewek berbaju garis-garis. Saya silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ingrid Betty, asal sekolah SMA Negeri 5 Kupang. Prodi saya PGSD. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Goreti Babu, asal sekolah SMA Negeri 1 Kupang, program studi Bahasa Inggris. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pinky Kimberledo, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Kupang, prodi Pendidikan Informatika. Nah, tadi saya dengar hanya menyebutkan nama lengkap saja ya, tidak ada nama panggilannya. Supaya lebih akrab lagi, kita boleh tahu nih nama panggilan dari adik-adik ini apa? Kalau saya Ing. Oh, Ing. Saya biasa dipanggil Reti dan saya biasa dipanggil Pinky. Jadi Kak Katrin ada adik Ing, ada adik Reti dan juga ada adik Pinky. Oke, baik, adik Ing, adik Reti dan adik Pinky ya. Kalau boleh tahu nih, adik-adik di sini tahu informasi penerimaan mahasiswa baru FKIP UCB dari mana atau dari siapa? Mungkin bisa diceritakan sedikit dari tadi kan sudah Ing yang duluan. Sekarang mungkin bisa Reti yang duluan. Kalau dari saya sendiri ya, khususnya media sosial itu Facebook. Jadi scroll Facebook, maka di situ ada informasi tentang penerimaan mahasiswa baru ya di UCB, Universitas Citra Bangsa. Iya. Kalau dari Pinky bagaimana? Saya mendapatkan informasi dari website. Kebetulan saya tinggal di Kupang, jadi saya sudah mengetahui tentang kampus UCB. Jadi setelah kampus UCB sudah membuka pendaftaran, saya langsung masuk ke website, jadi langsung login. Oke. Mendaftar. Iya. Generasi milenial ya, jadi mainnya media sosial. Kalau dari adik Ing, bagaimana? Kalau saya sendiri dapat informasinya dari keluarga. Oke, adik-adik tadi dari perkenalan adik Ing memilih prodi PGSD, kemudian adik Reti memilih prodi Bahasa Inggris dan juga adik Pinky memilih prodi Pendidikan Informatika. Nah, di sini kita ingin tahu apa sih alasannya adik-adik memilih prodi tersebut. Kita mulai dari adik Pinky, kenapa harus PI atau Pendidikan Informatika? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenapa saya memilih prodi informatika? Karena jurusan saya di SMA yaitu perkantoran. Perkantoran itu identik dengan komputer dan internet, dan saya juga pribadi menyukai pelajaran matematika, dan di sini saya mendapatkan jurusan atau prodi yaitu informatika, dan itu sangat sesuai dengan kemampuan dan hobi. Oke. Baik. Kalau dari adik Reti? Kalau dari saya kan bahasa Inggrisnya mau dibilang bahasa internasional ya, jadi bisa digunakan di mana saja. Contohnya smartphone, internet yang bisa digunakan pada dasarnya, dan kemudian bisa membantu yang mungkin dari luar negeri, mungkin bahasa asing bisa sangat membantu. Oke. Bagaimana dengan adik Ing? Kalau saya memilih PGSD karena dukungan dari orang tua. Oke, dukungan dari orang tua ya. Apakah itu kalau kita mendengar dukungan dari orang tua itu bagaimana dengan niat dari adik Ing sendiri? Kalau dukungan dari orang tua terkesan dipaksa ya. Ya. Bagaimana dengan niat dari adik Ing sendiri? Kalau niat dari saya sendiri itu karena lihat mama juga guru, ya sudah ikut mama guru. Oke, generasi guru ya. Ya. Oke, berarti adik-adik di sini sudah mendaftar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, sesuai dengan namanya, fakultas ini akan menghasilkan lulusan atau output, yaitu salah satunya adalah pendidik. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apakah memang mau menjadi pendidik atau ada cita-cita lainnya? Mungkin bisa dimulai dari adik Pinky? Selain saya ingin menjadi guru, saya juga ingin membuka lapangan kerja baru
yaitu membuka bengkel hardware dan membuka kursus khususnya untuk komputer. Terima kasih. Iya. Kalau dari saya, selain menjadi guru, saya juga ingin membuka kursus bahasa Inggris. Kalau dari adik Ing? Guru. Guru juga. Oke, berarti memang sudah sejalan ya dengan nama fakultas kita sesuai dengan output yang akan kita hasilkan. Dan memang kalau selain pendidik, kita juga ada mata kuliah yang namanya entrepreneurship, itu yang akan membantu nanti adik Ing untuk adik Pinky tadi ya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti itu. Kemudian juga ada adik Reti yang ingin membuka kursus bahasa Inggris ya. Jadi ternyata FKIP ini mendidik mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda, dan itu sudah sesuai dengan prodi kurikulum di prodi masing-masing. Baik adik-adik, tadi dari perkenalan adik Ing ini adalah alumni dari SMA 5, kemudian adik Reti alumni dari SMA 1, dan juga adik Pinky adalah alumni dari SMK 1. Dan sekolah-sekolah itu adalah sekolah-sekolah favorit ya di Kota Kupang ya Kak Katrin. Iya, dan sekali. tentunya itu sangat menjamin mutu lulusannya. Karena itu pastinya adik-adik yang hadir di sini juga adalah siswa-siswa yang berprestasi di sekolah, ataupun mungkin ada banyak kegiatan ekskul lainnya yang sering diikuti di sekolah sebelumnya. Karena itu di sini kita mau mendengar apa saja prestasi yang sudah pernah diraih oleh adik-adik ataupun kegiatan-kegiatan ekskul yang sudah sering diikuti di sekolah sebelumnya. Kita mulai dari adik Ing terlebih dahulu, silahkan. Baik, prestasi yang saya raih di SMA yaitu paduan suara. Oke, berarti sesuai dengan minat bakatnya ataukah itu memang ada perlombaan ada perlombaan ya, di ada sekolah, ya. ya, oke, baik. Kalau dengan adik Kreti bagaimana? Kalau dari saya mengikuti kegiatan menari dan juga lomba debat bahasa Inggris antar kelas yang diadakan oleh sekolah. Baik, kalau begitu pasti tadi sesuai dengan cita-citanya ya, menjadi guru dan juga guru bahasa Inggris dan juga membuka kursus bahasa Inggris. Bagaimana dengan adik Pinky? Prestasi yang saya dapat yaitu saya pernah mengikuti lomba olimpiade matematika di sekolah dan menjadi anggota futsal antar sekolah. Wah, luar biasa sekali ya Kak Kori ya. Ternyata calon mahasiswa-mahasiswa baru FKIP UCB tidak hanya berbakat atau berprestasi dalam bidang akademik tetapi juga non akademik. Tadi saya sempat dengar ada yang bilang suka futsal, ada yang suka dance, ada yang pernah ikut lomba paduan suara juga ya. Nah, kabar bahagianya ialah FKIP UCB sendiri menyediakan ekskul yang akan terus mewadahi teman-teman untuk mengasah minat dan bakat teman-teman. Ada ekskul paduan suara, ada FKIP Football Club, ada juga ekskul volley, kemudian ada juga Mapala, mahasiswa pecinta alam yang nantinya akan mewadahi teman-teman tadi untuk tetap mengasah bakat dan prestasi teman-teman ya. Baik adik-adik sekalian, kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir. Nah, adik-adik sebelum masuk ke UCB pasti adik-adik sudah banyak mengakses informasi tentang UCB, dan saat ini juga adik-adik sudah hadir bersama kita di Universitas Citra Bangsa ini. Karena itu kita ingin tahu apa saja pendapat adik-adik tentang UCB itu sendiri. Silahkan, saya mulai dari adik Ing. Baik, setelah saya berkunjung ke kampus, saya melihat gedungnya mewah dan bagus. Bagaimana dengan adik Reti? Kalau dari saya, setelah saya berkunjung ke sini, saya lebih dipermudahkan menggunakan lift dari lantai 2 ke lantai 1. Oke, bagaimana dengan adik Pinky? Setelah saya memasuki Universitas Bangsa, saya melihat dosen-dosennya sangat muda dan energik dan biaya kuliah pun terjangkau. Jadi adik-adik di UCB sudah dilengkapi dengan banyak fasilitas dan juga seperti yang tadi disampaikan oleh adik Pinky bahwa di UCB itu biaya kuliahnya sudah sangat terjangkau karena biaya regisnya itu bisa dicicil. Benar seperti itu ya Kak Katrin? Iya, benar sekali. Selain bisa dicicil, ada beberapa beasiswa juga yang bisa adik-adik manfaatkan. Misalnya ada beasiswa Abraham Foundation, kemudian Kartu Indonesia Pintar, kemudian uang kuliah tunggal, beasiswa pemerintah Provinsi NTT, dan Merdeka Belajar. Selain itu ada beberapa keunggulan juga nih dari Universitas Citra Bangsa.
Beberapa di antaranya ada digital campus, kemudian blended learning, 1000 aktivitas, laboratorium berfasilitas lengkap, fasilitas olahraga, asrama, dan alumni yang tersebar di luar negeri. Nah, info lebih lengkapnya nanti akan adik-adik dapatkan ketika mengikuti Neopro atau program pengenalan kampus yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Oleh karena itu, untuk calon mahasiswa baru yang belum mendaftarkan diri di Universitas Citra Bangsa, yuk segera mendaftarkan diri ke UCB. Dan juga untuk calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar di UCB namun belum regis awal, segera regis, karena kesempatan untuk berkuliah di Universitas Citra Bangsa tidak akan datang 2 kali. Dan harus adik-adik ketahui bahwa kuota untuk Universitas Citra Bangsa calon mahasiswa baru itu sudah sangat terbatas. Demikian bincang-bincang santai kita. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bersedia hadir di Ngopi Bareng FK. Sama-sama Kak. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Link pendaftaran sudah tersedia di description box di bawah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.